Beliau adalah mitra saya di lapangan. Belum lagi ilmunya juga banyak. Beliau itu pernah ke negeri Jepang ya. Agak banyak ya orang seperti Mas Bambang, soalnya yang pertama masih muda, terus juga mau terjun ke dunia pertanian. Belum lagi ilmunya juga banyak. Dan yang paling penting sekarang itu jarang orang yang mau berbagi. Soal Bambang ini dia baik sebenarnya, Bang. Cuman dia jelas ngasih tahu tentang pupuk-pupuk ataupun cara perawatan tanaman. Dia sangat jelas, tenang dia Bang, dan tidak mudah emosi. Perkenalkan, nama saya Bambang Syafruddin. Saya alumni Ikamaja Angkatan 33. Saya penempatan di Saitama, di kota Wakoshi. Dulu itu sebelum saya berangkat ke Jepang, orang tua saya nggak mengizinkan. Karena yang pertama, ya yang dikenal Jepang itu kan Romusa dan lain-lain. Ternyata di Jepang itu nggak seperti itu. Di Jepang itu bagaimana diri kita membawa suasana di sana sih. Keluarga yang di Jepang, kalau keluarga di Jepang itu alhamdulillah saya untuk sosialisasi itu cuma 3 bulan. Sisanya saya bisa akrab dengan di sana dan lain-lain. Walaupun bahasa terbatas. Waktu itu nggak apa-apa kamu nggak bisa bahasa, cuman kamu bisa paham apa yang saya ucapkan dan apa yang bakal kamu kerjakan, itu aja. Kalau di waktu magang Jepang itu sangat berarti bagi saya, dikarenakan nggak cuman ilmu pertanian, tapi di sana juga ada yang namanya kita belajar tentang adab, kedisiplinan, tapi yang terutama yang saya dalami itu di pertanian. Karena di pertanian tersebut nggak cuman katanya modern, akan tetapi semuanya itu di sana bertani itu dengan sistem yang memang terintegrasi lah, kayak polanya, semuanya itu udah teratur di sana. Kalau di perjalanan di sana itu ilmu yang paling berkesan di dalam pertanian, sistem, pola, dan pemberian pupuk yang tepat sasaran. Itu yang sangat bagi saya sangat berarti dan saya terapkan di Indonesia. Ya jodoh benar, ya benar jodoh dengan istri saya yang satu angkatan dan satu program. Itu tuh ya bagi saya itu pulang nggak cuman bawa ilmu, tapi bawa istri juga. Seperti itu sangat bahagia waktu itu. Di waktu itu memang sangat ngerasa kalau bagi saya itu sangat bangga, dikarenakan kebanyakan teman-teman tuh udah S1 dan saya cuman SMK. Perbedaannya saya dulu masih di Indonesia ya, sebelum berangkat ke Jepang, saya itu masih memikirkan kalau bahwasanya pertanian itu masih capek, lelah, kotor. Tapi setelah sampai di Jepang dengan sistem pola, dengan sistem bercocok tanam yang memang tepat caranya, itu tuh memang sangat bagi saya itu sangat-sangat berarti bagi saya.
ada yang memang kita turunkan kayak ada beberapa di sini yang sama-sama tanam paprika, lalu yang sama tanam brokoli. Itu kita kayak tanam paprika itu kita sudah tidak menggunakan pupuk AB mix yang pabrikan. Jadi kita itu racik sendiri. Kalau untuk nutrisi paprikanya kita racik sendiri. Nah, lalu kalau untuk tanaman brokoli itu tuh kami bukan mengajarkan ya, kita memberitahu dengan mereka, oh harus mengenal fase. Jadi misalnya fase vegetatif itu menggunakan pupuk apa, fase generatif itu kita menggunakan pupuk apa. Jadi agar mereka itu di waktu harga drop juga mereka tuh tidak gagal atau tidak rugi banyak. Kalau dikombinasikan antara kebiasaan di Indonesia dengan di sana itu sangat mudah, dan sebenarnya orang Indonesia juga melakukan, tapi tidak menyadari itu. Karena kita tuh biasanya di Indonesia itu tanpa ada catatan, tanpa ada pembukuan, tanpa ada pola tanam. Sebenarnya kalau dihitung sebenarnya itu sama sih dengan di Jepang, cuman kita nggak sadar aja. Ternyata petani itu dari contoh, melihat, oh bener kata anak ini kayak pakai pupuk seperti ini, sistemnya seperti ini, oh tanamannya bagus, hasilnya juga masih bagus gitu, enggak ini, dan biayanya ternyata hemat. Jadi mereka dari situlah mereka ngerasa kalau bahwasanya, oh anak ini bener. Jadi mulai dari situ saya menyadarkan bersama teman itu, nyadarkan para petani itu seperti itu dengan cara contoh, dan baru kita bercerita. Dulu itu saya lebih banyak kegagalan dalam bertani. Dulu itu saya memang bukan ragu lagi, tapi nggak percaya kalau petani itu bisa kayak saya sekarang, bisa menikmati, bisa mendapatkan hasil yang lumayan. Sebelum itu saya kalau pendapatan saya kan double bertani sekalian kerja. Akan tetapi dengan dulu itu pendapatan lebih banyak sekarang dibandingkan dulu. Dikarenakan yang sekarang itu saya udah menggunakan sistem, jadi sudah semuanya itu udah ada aturannya, udah ada jadwalnya, itu tuh semuanya, jadi pendapatan tuh jadi lebih. Yang sampai sekarang itu dari Otosang itu yang harus dipegang doko demo, nan demo, isumo benkyo surudayo. Karena dimanapun, kapanpun kamu harus tetap belajar. Kalau sosok Kang Madun bagi kami itu sebagai peternak, alhamdulillah sangat membantu dari segi ilmunya ataupun dari seperti orangnya, dia ramah tamah gitu, Pak. Sosok Bang Madun itu dari pandangan saya, beliau itu anak muda yang memang sangat luar biasa, berbakat juga, dan beliau berpengalaman juga. Walaupun masih muda, beliau itu pernah ke negeri Jepang ya, ke negara Jepang dia untuk menuntut ilmu. Sosok Kang Madun ini adalah merupakan suatu sosok inspiratif. Dengan begitu ilmu yang dia banyak sekali pengalaman, baik itu secara di lapangan, bahkan secara teoritis juga dia memang lengkap. Beliau adalah mitra saya di lapangan yang luar biasa, saat ini bisa kolaborasi dengan beliau dan sangat terbantu sekali untuk kegiatan penyuluhan di lapangan.
Perkenalkan, nama saya Muhammad, sering disebut Kang Madun. Usia saya sekarang 31 tahun. Usaha saya bergerak di bidang dunia peternakan sapi perah. Sebelum terjun ke bidang dunia peternakan sapi perah, dulu saya pernah kerja pertama kali di bangunan, terus di travel Genta Wisata juga pernah mengalami kerja, di hotel mungkin yang ada di kawasan Bogor juga saya juga pernah mengalami pekerjaan di perhotelan. Lama-lama kerja dan terus kerja, akhirnya saya mengalami kejenuhan. Terus kebetulan background orang tua saya adalah background peternak, akhirnya saya berniat atau mungkin ingin berusaha di bidang dunia peternakan yang mungkin yang bapak saya jalankan. Di tahun 2009 akhirnya saya berkecimpung berterjun di bidang dunia peternakan sapi perah, diawali dengan arahan mungkin dari orang tua saya. Banyak hal mungkin yang saya alami, cacian pertama mungkin cacian dari para tetangga yang emang biasanya saya pergi pagi pulang sore dengan pakaian yang begitu rapi, bersih, kembali ke bidang usaha di bidang dunia peternakan dengan pakaian yang kumuh, sepatu bot. Itu caciannya luar biasa. Sampai mungkin saya juga pernah mengalami minder, tapi alhamdulillah kedua orang tua saya mendorong, kamu harus yakin, kamu harus bisa, bahwa dunia peternakan adalah dunia yang menjanjikan. Kamu harus merubah background masyarakat di Kampung Bojongkaung ini agar mereka mencintai dunia peternakan sapi perah. Setelah saya bergelut di bidang dunia peternakan sapi perah, alhamdulillah dunia peternakan sapi perah meskipun ditilai kumuh, alhamdulillah dari segi materi menjanjikan. Alhamdulillah semenjak saya di bidang usaha di bidang dunia peternakan sapi perah, omset saya sekarang per bulan sekitar 60 juta. Sampai saat ini peternakan sapi perah saya semakin maju. Dan saya rasa masih kurang pengalaman saya di bidang dunia peternakan sapi perah. Saya mencari ilmu, mencari informasi ke berbagai pihak, bagaimana berbudidaya ternak sapi perah yang baik dan benar. Akhirnya saya dapat informasi dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, ada pemagangan ke Jepang yang diadakan oleh Kementerian Pertanian. Akhirnya saya mendaftarlah ke link tersebut. Dan alhamdulillah saya masuk ke Kabupaten Bogor dengan urutan 480 waktu itu. Dengan yakin dan usaha yang keras, karena ingin sukses di bidang dunia peternakan, akhirnya alhamdulillah saya direkomendasikan untuk berangkat ke Jepang. Perasaannya sangat senang sekali, dicampuri dengan sedih karena orang tua waktu itu tidak mendukung, tapi dengan cacian masyarakat yang menggebu-gebu di hati saya karena ingin membuktikan bahwa peternakan dunia sapi perah ini menjanjikan. Di waktu itu perasaan saya mungkin campur aduk antara senang dan sedih. Tapi alhamdulillah dengan mungkin kita persuasif, ngobrol bareng, duduk dengan orang tua, akhirnya orang tua mengizinkan. Alhamdulillah kebahagiaan dan kesenangan itu saya dapatkan luar biasa. Alhamdulillah saya setelah nyampe di Jepang, saya belajar begitu giat, saya mencari ilmu orang-orang Jepang, gimana suksesnya di bidang dunia peternakan. Dan alhamdulillah ilmu-ilmu atau trik-trik dari orang-orang Jepang itu saya bisa aplikasikan di Indonesia. Dan alhamdulillah saya bisa membuktikan dengan ilmu-ilmu trik-trik yang dari orang Jepang kasih ke saya aplikasikan di Indonesia. Alhamdulillah peternakan saya sekarang udah berjalan semakin sukses. Cacian yang luar biasa itu saya dapatkan lagi setelah pulang dari Jepang. Jauh-jauh kata masyarakat,
belajar ke Jepang, pulang ke Indonesia ngarit-ngarit lagi katanya, kotor-kotoran lagi. Tapi dengan cacian yang kedua yang saya dapatkan pulang dari Jepang itu malah tambah semangat. Saya lebih yang meyakinkan, lebih yakin bahwa dengan ilmu, dengan pengetahuan yang saya punya dari Jepang, saya akan membuktikan bahwa peternakan ini bisa diikuti oleh masyarakat yang ada di kampung saya. Kalau di Jepang peternakannya mungkin dengan mereka adalah negara modern, dengan segala sesuatunya menggunakan mesin. Kalau di Indonesia mungkin yang saya lakukan adalah semua masih menggunakan teknologi manual, tapi saya mulai beradaptasi dengan mulai teknologi modern. Kendalanya mungkin dari sumber daya manusia. Kita harus mungkin lebih belajar lagi untuk belajar teknologi lagi ke Jepang, karena mungkin bagi saya rasanya 1 tahun itu sangat singkat, seperti 1 hari di Jepang untuk menimba ilmu. Perusahaan Madun Pam ini semakin hari semakin meningkat, secara ekonomi kita dipandang luar biasa oleh masyarakat sekitar. Akhirnya alhamdulillah berdampak positif untuk masyarakat. Akhirnya masyarakat berbondong-bondong belajar di bidang dunia peternakan sapi perah. Karena dengan adanya Madun Pam ini berdampak luar biasa untuk masyarakat sekitar. Karena di samping yang emang biasanya rakyat Indonesia itu berpandangan bahwa beternak sapi perah itu produksinya sedikit, dengan adanya Madun Pam ini dan dia telah membuktikan bahwa sapi perah juga di Indonesia bisa berproduksi tinggi, akhirnya masyarakat di sini berbondong-bondong beternak sapi perah. Dulu sebelum berangkat saya ke Jepang, peternakan Madun Pam ini rata-rata per ekor antara 8 sampai 10 liter per hari. Alhamdulillah setelah pulang dari Jepang dengan teknologi, dengan pengalaman, sekarang peternakan Madun Pam ini 1 ekor rata-rata di antara 12 sampai 15 liter per hari. Yang paling berkesan dari mungkin otak saya bilang mite dake dame, kite dake dame, hanaste dake dame, oboite dake dame. Yang kamu harus lakukan, melihat, mencatat, insya Allah kamu akan berhasil di bidang dunia peternakan sapi perah. Itu yang saya masih ingat, ucapan otot-otot saya sampai saat ini. Alhamdulillah masih saya terapkan sampai saat ini. Alhamdulillah ucapan bapak angkat saya ternyata benar.